secara berjamaah. Dan marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan amal atau perbuatan yang baru saja kita lakukan dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para keluarga, dan kita berharap nanti kita memberi sahabat yang kiamat. Bapak dan Ibu-ibu rahimahumullah, sebelum kajian tafsir ini dimulai, karena cuaca agak dingin, dimohon yang di luar itu bisa masuk biar tidak kedinginan ya. Jadi bisa masuk dan memenuhi ruangan yang ada di dalam, biar tidak kedinginan dan tidak masuk angin. Marilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kajian tafsir kita mulai. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Muhammad untuk memberikan kajian tafsir. Dan saya akhiri billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ibadallah, uswikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah, malam ini Allah mudahkan kita untuk dapat menghadiri sholat maghrib secara berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, selain kita bersemangat memperhatikan amal solih, menjaga dan mengamalkan amal solih, kita juga supaya
memberikan perhatian agar supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita beramal solih namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam. Waktu itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Padahal usia beliau sudah sekitar 100 tahunan. Kemudian keduanya pun membangun Ka'bah dengan penuh semangat, kerja keras. Bahkan Nabi Ibrahim diperintahkan meninggikan bangunan Ka'bah, sehingga beliau membutuhkan pijakan yang sampai sekarang dikenal dengan Maqam Ibrahim. Itu semua tidak lain karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, yang dibangun rumah Allah, yang memerintah adalah Allah, yang mengerjakan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Setiap kali Nabi Ibrahim dan putranya Ismail meletakkan batu bata pada bangunan Ka'bah itu, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Perhatikan betapa Nabi Ibrahim khawatir dan takut jangan-jangan amalannya tidak diterima. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga khawatir tidak diterima amalannya, sampai Nabi berdoa, Rabbi taqabbal taubati, ya Allah terimalah taubatku. Begitu juga para sahabat, mereka diceritakan oleh Mu'alla Al-Fadl rahimahullah, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhurin ayyataqabbala min. Dulu para sahabat 6 bulan mereka berdoa memohon kepada Allah agar supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa supaya amalan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, ini saatnya kita memperbanyak berdoa agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Perhatikan betapa mereka selain semangat memperhatikan amal, mereka juga semangat memperhatikan bagaimana supaya amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika ada seorang peminta-minta, lantas beliau perintahkan kepada anaknya untuk memberikan uang 1 dinar. Setelah itu sang anak mengatakan, wahai ayah, semoga Allah menerima sedekahmu. Lantas apa kata Abdullah bin Umar? Lau alimtu anna Allah ta'ala taqabbal minni sajdatan wahidatan aw sadaqata dirhamin wahid lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut. Atadri mimma yataqabbalullah? Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Abdullah bin Umar mengatakan, seandainya aku tahu 1 sujud saja atau 1 dirham sedekahku diterima oleh Allah, maka kematian lebih aku sukai. Tahukah engkau siapa yang diterima amalannya oleh Allah? Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Bukan hanya itu,
dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri calon penghuni surga, di antaranya alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan di jalan Allah, kemudian mereka takut jangan-jangan tidak diterima amalannya. Mereka juga meyakini bahwasannya mereka akan dikembalikan kepada Allah. Mereka itulah orang yang bersegera, dan mereka orang yang terdepan mendapatkan surga. Ketika mendengar ayat ini, Ibunda Aisyah bertanya, ahumul ladzina yashrabunal khamr wa yasriqun wa yaznun? Apakah mereka yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang berzina, orang-orang yang mencuri? Lantas Nabi mengatakan, la ya bintas Siddiq, bukan wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, sholat, sedekah, tetapi mereka takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka terus semangat beramal disertai ketakutan, kekhawatiran jangan sampai amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin, perhatikan jangan sampai kita hanya fokus beramal namun tidak pernah memperhatikan diterima tidaknya amalan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat ujub, berbangga diri dengan amalan kita, menjadikan kita selalu khawatir jangan-jangan amalan kita gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita lebih serius menjaga keikhlasan amal kita, kemurnian amal kita, dan kebenaran amalan kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Melanjutkan membacakan tafsir surah Ali Imran. Kemarin kita sudah membacakan 4 ayat dari surah Ali Imran, yaitu ayat pertama hingga keempat. Malam ini kita akan menyampaikan terlebih dahulu fawaid atau faedah dari 4 ayat itu sebelum kita melanjutkan ke ayat yang kelima. Saya ulangi dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah, illa huwa, melainkan dia Allah, al hayyu, yang maha hidup, al qayyum, yang terus menerus mengurus makhluknya. Nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Nazzala alaikal kitaba, dia Allah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu bil haqq, ya, yang mengandung kebenaran. Musaddiqan, yang membenarkan lima baina yadayhi, terhadap kitab-kitab sebelumnya. Wa anzalat taurata wal injil, dan dia juga telah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Min qablu hudal linnas, ya, sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia.
Kemudian wa anzalal furqan, dan dia juga telah menurunkan al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid, bagi mereka siksa yang keras, yang dahsyat. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah itu maha perkasa, aziz, lagi maha memiliki hukuman. Ayat ini memberikan pelajaran yang pertama tentang isbatu uluhiyatillah azza wa jalla. Ayat ini kaum muslimin menetapkan uluhiyahnya Allah, artinya Allah lah satu-satunya yang disembah, uluhiyah. Yang kedua, infiraduhu bihadil uluhiyah. Ayat ini juga menunjukkan Allah satu-satunya yang disembah, tidak ada yang kedua, tidak ada sekutu. La ilaha illa huwa. Di sini ditiadakan la ilaha, tidak ada sesembahan, lalu ditetapkan atau isbat illa huwa, kecuali dia Allah. Pelajaran yang ketiga, ayat ini menetapkan dua nama di antara nama-nama Allah. Inggih menika Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dan dulu di pembahasan ayat kursi kita sudah menjelaskan maksud dari dua nama yang indah, Al-Hayyu, Al-Qayyum ini. Kemudian pelajaran yang keempat, ayat ini menetapkan hayatuhu wa qayyumiyatuhu, tentang hayat Allah dan qayyumnya Allah. Jadi Allah itu maha hidup dan maha mengurus ya, seluruh makhluknya. Dan tentunya setiap nama di situ mengandung sifat, sifat. Pelajaran berikutnya ini dia, anna kulla syai'in muftakirun ilallah, bahwasanya segala sesuatu itu fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah enggak butuh dari yang lainnya. Masya Allah, ini menunjukkan sempurnanya sifat hayat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena yang namanya hidup untuk makhluk ya, yang namanya hidup pasti membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi selama jenengan hidup pasti membutuhkan satu dengan yang lain. Jangankan itu, kita mati pun membutuhkan satu dengan yang lain. Kita butuh saudara kita untuk memandikan kita, mengkafani kita, menyolati kita, dan menguburkan kita. Jadi selama kita menyandang gelar nas manusia, pasti butuh dengan yang lain. Itulah kenapa kita digolongkan makhluk sosial. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian pelajaran yang keenam, ayat ini menetapkan tingginya Allah. Tingginya Allah. Jadi Allah itu tinggi. Diambil dari kata nazzala. Nazzala itu menurunkan. Berarti kalau namanya turun dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas namanya naik. Ya, naik. Dan dalil tentunya banyak. Ya, ini saya punya makalah yang sangat bagus ya, judulnya di mana Allah. Nah, ini lengkap ya. Jadi banyak dalil. Ayat saja yang menunjukkan Allah ada di atas ada 30. Ya. Kemudian dalil hadis, wah banyak hadisnya, ada 40 lebih. Belum lagi ucapan para sahabat, ucapan Abu Bakar, ucapan Utsman, ucapan Ali, semua sahabat sepakat menyatakan Allah di atas. Dalil yang paling jelas itu kisah Isra Mi'raj. Mi'raj artinya apa? Naik. Ketika Mi'raj, Nabi naik dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Naik. Begitu juga hadis tentang malaikat yang setiap Kamis, Senin dan Kamis naik ya. Masih banyak ya, silakan ini bisa dibaca. Kalau butuh filenya
WA saya, tak kasih filenya nanti, bisa difotokopi di Axis depan kantor polisi, bisa itu nyimpan filenya di sana. Bilang aja dari Ustaz Muid fotokopi ini, nanti difotokopikan. Nah, Masya Allah ya, jadi ini kuat sekali dalilnya. Dalil akal juga, diantaranya dalil tentang doa. Ya. Banyak disebutkan, ada Imam Nawawi mengumpulkan ada 30 hadis termasuk dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang menunjukkan tentang disunnahkan mengangkat tangan ketika berdoa. Ya. Dan ini dalil yang kuat menunjukkan Allah di atas. Ada seorang tokoh sufi namanya Imam Juwaini, ya. Yang pernah masuk tarekat pasti kenal Imam Juwaini, imamnya tarekat. Dia tidak percaya Allah di atas. Sebab kalau menyatakan Allah di atas berarti Allah butuh tempat, kata dia. Karena sudah rusak otaknya, terkontaminasi oleh kalam, ilmu filsafat Yunani. Sehingga cara berpikirnya terbalik. Kemudian muridnya Hamdani mengatakan, "Guru, saya mau tanya guru." "Apa?" kata Imam Juwaini. "Begini guru, bagaimana caranya menghilangkan perasaan hati yang bergantung kepada yang di atas ketika berdoa?" Coba Anda rasakan, ketika berdoa hati Anda kemana? Pasti ke sana kan? Ya Allah, hati gak bisa lepas itu. Nah, ini muridnya tanya gitu, "Guru, saya gak bisa melepas itu. Kalau Allah gak di atas, untuk melepas hati bergantung kepada yang maha di atas, kok sulit ya guru?" Langsung gurunya turun dari kursi, mukul kepala. "Wes, aku dijadikan pusing oleh Hamdani." Terus ngomong gitu sampai keluar dari majelis. "Aku dijadikan pusing oleh muridku Hamdani." Sampai gitu gak bisa jawab dia. Sampai mati gak bisa jawab. Nah, gimana mau lepas dari Allah? Gak bisa. Bahkan orang kafir pun ketika terombang-ambing di tengah lautan, ateis, di tengah gelombang dahsyat, itu otomatis menyebut nama Tuhan, God, God, sambil ke atas, otomatis fitrahnya muncul. Fitrahnya muncul. Mungkin Bapak masih ingat di YouTube ketika di gereja ada gempa. Apa yang disebut? Allah, takbir mereka. Allahu Akbar, keluar fitrahnya. Otomatis itu, nggak bisa itu, diingkari nggak bisa. Makanya Juwaini itu tokohnya sufi dan torekot itu di masa itu. Nggak bisa jawab, ya. Karena dia sendiri kalau berdoa juga begini ke atas. Nah, jadi banyak sekali itu dalil-dalil yang kuat yang menunjukkan Allah di atas. Termasuk ini tegas sudah. Anzala, Allah menurunkan. Yang namanya turun dari mana, Pak? Dari atas ke bawah. Nah, begitu. Dan banyak hadis-hadis malaikat itu naik, ya, lapor kepada Allah, naik, ya. Malaikat naik, ya. Berarti menunjukkan apa? Allah di atas. Masih ingat Nabi Isa ketika mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi? Rafa'ahu, Allah mengangkatnya. Yang namanya mengangkat pasti dari bawah dibawa ke atas. Banyak dalil-dalil di sini bisa dibaca. Ya, ini karangan dari Dr. Mumtaz, ya, jurusan akidah S3, ya. Lulus dari Libya, beliau mondok di Madinah, lanjut S1, S2, S3 di Madinah. Dan beliau banyak mentahqiq kitab-kitab ulama besar di sana. Dan nilainya mumtaz semua, kamlut semua, ya. Cerdas beliau itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi tegas ayat ini mengatakan Allah di atas, tinggi. Bahkan Allah punya nama Al-Ali, yang maha tinggi. Bahkan ketika Bapak sujud yang dibaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang tinggi. Nah, begitu. Kita lanjutkan. Pelajaran berikutnya, Annal Qur'anal Karim munazzal. Al-Quran itu kitab yang diturunkan. Kitab yang diturunkan. Nah, dan Allah menurunkan Al-Quran itu melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, Fadlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa mayyizatihi atau wa mizatihi. Ayat ini menunjukkan keutamaan Rasul dan keistimewaan Rasul, yang mana beliau diberi Al-Quran yang bilhaq, mengandung kebenaran. Semuanya benar, semuanya benar, dari Alif Lam Mim, Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya benar. Siapapun yang meragukan Al-Quran kafir, kafir. Nah, begitu. Bahkan kita diwajibkan beriman. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Katakanlah kita beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kita, ini Al-Quran. Ya, kita wajib beriman kepada Al-Quran. Pelajaran berikutnya, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi mengandung kebenaran. Sebab dia datang dengan membawa kebenaran. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Masya, surat Al-Isra ayat 105. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Jelas ya, Quran itu benar. Hukum-hukumnya benar, berita-beritanya benar, ya. Hukum-hukumnya adil, itu Quran. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Tuhanmu dan benar serta adil, ya. Pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil dari ayat ini menunjukkan keutamaan Al-Quran, yang mana Quran disifati dengan hak, dengan benar. Jadi kita nggak boleh meragukan Al-Quran. Pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil, Quran itu ternyata memberikan penjelasan kepada kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran, seperti Taurat, Injil, Zabur. Nah, itu disempurnakan oleh Al-Quran. Maka ketika sudah ada Al-Quran, kita nggak boleh mengambil hukum dari selain Al-Quran. Wajar Nabi itu marah ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat. Kata Rasul, apa di tanganmu ya Umar? Taurat ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, seandainya Musa sekarang turun dan hidup, dia akan beriman kepadaku dan kepada apa yang aku bawa. Nah, dan dia akan mengikuti agamaku. Dan terbukti Nabi menyebutkan nanti di akhir zaman menjelang kiamat, ketika Nabi Isa turun di muka bumi, Nabi Isa tidak mendakwakan Nasrani atau Nasoro, tapi Nabi Isa mendakwakan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Imam Mahdi. Dan jelas dari sini kitab selain Al-Quran untuk hukum-hukumnya sudah dihapus, dinasakh, ya. Terbukti Allah berfirman, musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Surat Al-Maidah ayat 48. Pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil, ayat ini menunjukkan rahmat Allah kepada kita hamba-hambanya dan perhatian Allah kepada kita hamba-hambanya, di mana Allah telah mengutus Rasul dan membekali Rasul dengan pedoman, yakni Al-Quran. Alhamdulillah, sehingga kita bisa mengetahui mana hak, mana batil, mana yang jalan menuju ke surga, mana jalan menuju ke neraka. Alhamdulillah. Pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil dari ayat ini, hidayah Quran itu ada dua macam. Jadi Quran itu kan disebut sebagai huda, huda, petunjuk. Nah, petunjuk yang ada dalam Quran itu ada dua macam. Yang pertama, hidayatun ammatun, yang kedua hidayah khosoh. Hidayah ammah umum, artinya Quran itu secara umum petunjuk bagi seluruh manusia. Allah berfirman, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Adapun secara khusus, hudal lil muttaqin, surat Al-Baqarah ayat 2.
Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa perbedaan antara keduanya? Mal farqu bainahuma, perbedaannya anal hidayah allati bimakna ad-dalalatu amma, hidayah yang bermakna umum yaitu meliputi seluruh manusia yang nanti akan menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 165, rusulam mubasysyirina wa mundzirin li alla yakuna linnasi 'alallah hujjah ba'dar rusul. Jadi Allah telah mengutus para rasul membawa kabar gembira, membawa peringatan supaya manusia tidak ada alasan di hadapan Allah kelak. Ya Allah, saya belum mendengar hidayah, belum menemukan hidayah. Nggak bisa. Nih, aku sudah mengutus Rasul, aku sudah turunkan Al-Quran. Ayo, apa mana alasanmu? Itu untuk membungkam mereka nanti. Itu maksudnya petunjuk bagi manusia. Adapun petunjuk secara khusus bagi orang beriman berupa taufik. Taufik yaitu kemampuan, kemudahan mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hidayah itu. Ini yang kita minta setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Pelajaran berikutnya, Al-Quran yang diturunkan kepada Allah itu adalah al-farqu bainal haqqi wal batil, sebagai pemisah antara hak dan batil, antara jujur dan dusta, antara mukmin dan kafir, antara bahaya dan manfaat. Itu Quran. Jadi Quran itu menjelaskan itu, menjelaskan itu tadi. Maka siapapun yang semakin mendalami Al-Quran, maka semakin jelas dia mampu membedakan mana hak, mana batil, mana mukmin, mana kafir, mana dhar, mana nafi, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Semakin dia mendalami Quran, semakin tegas itu, semakin jelas, semakin jelas, sehingga nggak akan tercampur, dan jelas nggak akan tercampur sampai kiamat kebenaran dengan kebatilan, sebagaimana minyak dengan air nggak bisa menyatu. Hak ya hak, batil ya batil. Makanya Allah siapkan dua tempat, ada surga, ada neraka. Cuma masalahnya manusia itu tertipu. Dulu ketika awal-awal Allah menciptakan surga itu dikelilingi oleh kenikmatan, syahwat. Lalu malaikat suruh lihat malaikat ke dalam surga dan apa yang aku siapkan bagi hamba-hambaku. Dalam hadis At-Tirmidzi yang sahih ketika malaikat melihat surga lalu kembali, bagaimana malaikat? Kata Allah, ya Allah, kalau surga tetap seperti ini, demi Allah tidak ada orang yang gak masuk surga, pasti masuk surga semua ini. Nah kemudian sekarang kamu pergi ke neraka, lihat. Lalu pergi ke neraka, diliputi oleh apa? Yang dibenci. Ya Allah, lah ini cerita nih, nggak ada orang masuk neraka nanti. Sekarang dibalik oleh Allah. Surga dikelilingi oleh perkara yang dibenci, al-makari, sedangkan neraka dikelilingi oleh yang disenangi oleh syahwat. Apa kata malaikat? Nah kalau seperti ini, wah kayaknya nggak ada orang masuk surga di sini. Nah, ternyata betul Allah berfirman dalam hadis qudsi, huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bis syahwat. Surga dikelilingi oleh perkara yang dibenci, dikelilingi dalam hadis lain hujibat, didindingi, dites tabir dengan perkara yang dibenci. Artinya apa? Anda tidak akan bisa masuk surga sebelum merobek tabir itu. Dan neraka juga demikian, didindingi dengan perkara yang disenangi oleh syahwat. Anda kalau merobek itu masuk neraka. Makanya amalan-amalan yang mengantarkan ke surga berat, gak disenangi oleh syahwat. Salat tahajud, sapa sing seneng tahajud? Koncone padha turu angler ngorok dhek tangi. Adem-adem tangi. Poso, musim panas poso. Enak-enak ngombe, mangan, dhek poso.
ngaji. Wah, enak-enak ndelok sinetron, ya kumpul-kumpul ngopi ngeteh, ya, ngaji lungguh sampai boyoke ditekuk-tekuk ini. Nah, berat itu, nggak ada yang suka itu, syahwat nggak ada yang seneng. Beda dengan zina, syahwat seneng semua, ya, maksiat seneng kabeh, ya, gitu kan ya. Nah itulah kaum muslimin. Dan hendaknya merubah ini harus menerjang ini. Perkara yang dibenci harus terjang. Seperti Rasul tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Rasul banyak puasanya, Rasul banyak jihadnya, Rasul banyak menangisnya, Rasul pokoknya seperti Rasul itu kalau ingin masuk surga. Semangat beramal soleh. Dan ingat, jangan pede dengan amalan soleh kita. Sebab gak ada jaminan diterima tidaknya amalan kita. Maka terus beramal dengan memperhatikan ya, keikhlasan kita. Jadi kaum muslimin, semakin Anda mendalami ilmu ini, semakin jelas mana hak, mana batil, makin gamblang. Pelajaran berikutnya, ayat ini menjelaskan hukuman bagi orang kafir, yaitu siksa yang dahsyat, adzabun syadid. Dan juga ini peringatan jangan sampai kita datang kepada kekafiran. Pelajaran berikutnya, manusia terbagi menjadi dua, Pak. Yang pertama, kafir yang akan mendapatkan siksa yang berat. Yang kedua, mukmin yang akan mendapatkan balasan yang besar. Dan ini sunatullah, setiap ada ya penyebutan sesuatu pasti disebutkan lawannya. Rasul ya diperintahkan menyebutkan ya siksaan bagi orang kafir, di satu sisi otomatis ada penyebutan pahala bagi orang yang beriman. Nah, begitu ini sunatullah. Ya, ketika Allah menyebutkan satu hukuman, pasti Allah akan menyebutkan kebalikannya. Kebalikan dari hukuman itu, yaitu pahala. Contoh misalnya dalam hadis, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, pada kemaluan istrimu ada sedekah. Sahabat bertanya, kok bisa? Lalu kata Rasul, bukankah ketika salah seorang di antara kamu mendatangi yang haram dapat dosa? Iya ya. Nah, maka sebaliknya mendatangi yang halal dapat pahala. Nah, itu kayak gitu, Mang. Itu gaya-gaya syariat seperti itu. Nah, alhamdulillah. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.